Jadi sesungguhnya kita tidak hanya mengkampanyekan tingkatkan imun, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Yang lebih penting adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah lebih meningkat. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallahumul mauta wa hasyarna alaihim kullu syai'in qubula ma kanu liyu'minu. Wa qala ta'ala alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Kaum muslimin, para tamu Allah sidang jemaah Jumat yang dimuliakan, semoga kita senantiasa berusaha bagaimana kehidupan kita ini diatur oleh Islam. Tentu kita secara ikhlas harus masuk ke dalam Islam ini secara kafah, agar kita berada dalam Al-Quran, dalam Islam itu secara kafah. Kita memang menjadi orang-orang yang istiqamah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang tidak boleh tidak dalam kehidupan kita ini, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar kehidupan kita ini tenang dalam kondisi dan situasi apapun, agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita tetap dalam kondisi bersyukur kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun, bukan dirundung oleh ketakutan yang berlebihan yang akhir-akhirnya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak harus hadir di tengah-tengah kehidupan kita itu yang namanya berkah, keberkahan. Karena keberkahan itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang bertambah nilai-nilai kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran keberkahannya itulah dalam setiap langkah, denyut nadi, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh. Apabila sudah hadir berkah Allah Subhanahu wa taala di sana, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang tenang dalam menghadapi kondisi dan situasi. Tapi apabila keberkahan itu yang hilang, keberkahan itu yang dicabut, keberkahan itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita dapatkan, bagaimanapun banyak jumlahnya, kuantitasnya, dia tidak akan membawa ketenangan dalam kita menghadapi situasi apapun. Maka menurut Imam Al-Ghazali yang pernah kita sampaikan di mimbar yang mulia ini, berkah itu sesungguhnya adalah ziyadatul khair, tambahan nilai. Yang bertambah itu adalah nilai kebaikan. Apabila seseorang bertambah hartanya, jumlahnya,
apakah dia semakin baik dengan harta itu atau semakin jelek? Apabila dia semakin baik oleh harta itu, berarti hartanya itu berkah, yang didapatkannya berkah dan cara mendapatkannya itu berkah. Tapi apabila dia memperoleh harta itu, dia semakin mendapatkan harta itu semakin banyak, tapi dia semakin jelek, semakin mendurhakai Allah, semakin bermaksiat, berarti hartanya itu tidak berkah. Kalau kita punya umur kita bertambah. Semakin bertambah umur, semakin kita menjadi baik. Itu menandakan umur kita berkah. Tapi apabila semakin bertambah umur kita, kemaksiatan kita, kedurhakaan kita semakin menjadi-jadi kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti umur itu tidak berkah. Termasuk ibadah yang kita lakukan. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, berinfak kita, sedekah kita. Semakin banyak itu kita lakukan kebaikan, mestinya kita semakin baik. Tapi apabila kita semakin jelek, berarti ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu tidak diberkahi Allah. Contoh, saat kita haus, solusinya adalah minum. Saat kita minum, insya Allah haus kita lepas. Tapi kalau kita minum satu air yang sumbernya adalah dari sumur Zam-Zam, itu beda. Kalau dari sumber air yang ada di dunia ini kita minum, insya Allah kita haus kita akan lepas. Tapi apabila kita minum air dari sumur Zam-Zam, haus kita akan lepas, dia akan mengenyangkan perut. Bahkan kata Rasulullah, dia bisa jadi obat. Kenapa sumber air yang lain hanya bisa menyejukkan kerongkongan, sementara di sumur Zam-Zam kok bisa mengenyangkan perut, kok bisa jadi obat, kok bisa melepaskan haus dari sumber yang berbeda itu? Karena sumur Zam-Zam itu ziyadatul khair, ada tambahan nilai. Sumur itu diberkahi oleh Allah. Itu kuncinya. Jadi ada tambahan. Maka apabila yang namanya keberkahan itu dicabut, saat itulah kita akan sengsara. Saat itulah hidup kita terancam. Saat itulah kehidupan kita tidak akan nyaman. Mudah-mudahan yang hadir hari ini tidak ada yang sakit gigi. Saat gigi kita sehat, insya Allah makan kita enak, tidur kita nyenyak, emosi pun bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena gigi kita sedang diberkahi, namanya kesehatan. Tapi apabila berkah kesehatan itu diambil dari gigi kita lalu dia sakit, yang terjadi sebaliknya, kita akan terancam, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, dan emosi pun susah untuk mengendalikannya. Nah, inilah sesungguhnya yang terjadi di negeri kita hari ini, Bapak dan Saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia pada umumnya, Indonesia pada khususnya. Kenapa banyak persoalan? Kenapa banyak masalah? Karena berkah sedang dicabut dari negeri ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sedang diambil oleh Allah dari dunia ini. Sehingga dengan virusnya yang kecil, yang tidak kelihatan oleh mata telanjang, hidup kita terancam. Kita ketakutan, kesehatan terancam, pendidikan terancam, ekonomi terancam, bahkan ibadah kita di bulan Ramadan sebagai bulan berkah terancam untuk kita lakukan di rumah Allah yang mulia ini. Coba bayangkan. Jadi sesungguhnya kita tidak hanya mengkampanyekan tingkatkan imun, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Yang lebih penting adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah lebih meningkat. Apa artinya kita mentaati itu semua sementara Allah tetap kita durhakai? Dia jaga rapi protokol kesehatannya, tapi masih kita dengar ada orang tua yang masih mau melahap anak kandungnya, masih ada yang membuang bayi ke batang agam, masih ada yang mabuk-mabukan, masih ada yang bermaksiat. Berkah Allah tidak akan turun, Pak. Kita khawatir setelah virus ini ada persoalan baru yang lebih parah diturunkan oleh Allah. Maka sesungguhnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sudah hafal ayatnya.
bahwa akan turun berkah itu, kata Allah dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Akan turun berkah itu dari langit dan bumi apabila penduduk bumi ini mau beriman. Itu artinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Lalu dia bertakwa. Takwa itu artinya tunduk patuh, berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya para pendahulu kita sangat sadar sesadar-sadarnya bahwa negeri ini memang negeri yang bertuhan. Sehingga sila pertama dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu adanya tauhid ahad. Orang-orang dahulu kita, pejuang-pejuang kita mengakui bahwa negeri ini adalah dihuni oleh orang-orang yang mengakui Tuhan yang Esa, Allah yang ditauhidkan. Hari ini malahan itu yang mau digoyang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang mau merubah bagaimana negeri ini tidak bertuhan lagi, bagaimana kehidupan kita terancam. Maka sesungguhnya tugas kita adalah mentauhidkan Allah semakin kuat. Dan mari kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bertauhid itu. Kita esahkan Allah, tidak kita persekutukan. Kerja kita selanjutnya adalah bertakwa, mentaati Allah. Nah, salah satu cara kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat luar biasa. Ya. Mungkin sudah sering kita mendengar kajiannya. Saat Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul, itu betul-betul ada kata-kata atiunya. Tapi saat ada kata-kata ulil amri minkum, atiunya tidak ada. Ati Allah wa atiur Rasul wa atiu ulil amri minkum, bukan begitu bunyi ayat. Ini apa rahasianya, Pak? Mentaati Allah, mentaati Rasul mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Sami'na wa ata'na, wajib. Mentaati Allah itu mengerjakan perintahnya. Mengerjakan perintah Allah pun didispensasi oleh Allah. Apa dispensasinya? Menurut kemampuan kita masing-masing. Tapi untuk meninggalkan larangan Allah sebagai bentuk kita taat kepada Allah, tidak ada kemampuan-kemampuan, harus mampu. Jadi saat khatib menganjurkan kita pergi ke Mekah untuk haji, untuk berzakat, lalu khatib tidak berhaji, tidak berzakat karena tidak mampu, khatib tidak akan kena oleh ayat yang namanya kaburoktan. Tapi saat khatib katakan jauhi narkoba, jauhi gunjing, jauhi maksiat, lalu khatib melakukan, berdosa. Jadi tidak ada kata tidak sanggup. Tapi saat mengatakan taati pemimpin-pemimpin kamu dan pemimpin-pemimpin kamu, itu tidak ada kata atimu. Artinya apa? Ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak. Kapan orang-orang beriman wajib mentaati pemimpin? Saat dia mentaati Allah, saat dia mentaati Rasul, saat aturan, regulasi, seluruh undang-undang yang dia buat, yang dia rancang akan mengantarkan kita untuk mentaati Allah, wajib kita untuk mentaatinya. Contoh sekarang, karena kita dalam bahaya dengan orang-orang yang sudah dipercaya, ya, lalu kita disuruh untuk mentaati protokol kesehatan. Kalau ada kita yang tidak mentaati, karena itu lewat kajian kita durhaka kepada Allah, kita durhaka kepada Rasul. Karena itu untuk menyelamatkan jiwa kita, ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Tapi saat ada undang-undang, aturan-aturan yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, akan mempersekutukan Allah, maka haram hukumnya bagi umat Islam yang mengaku beriman untuk mentaatinya. Seperti rancangan undang-undang yang sedang hangat-hangatnya hari ini, haram bagi umat Islam untuk mentaatinya. Umat Islam mesti berada di garda terdepan.
untuk menyelamatkan, karena ketuhanan yang Maha Esa itu adalah harga mati. Karena para pendahulu kita sudah katakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kemerdekaan ini diperoleh bukan karena yang lain, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang Esa, karena rahmat, karena berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berkah itu mereka dapatkan? Karena didorong oleh keinginan yang luhur, keinginan yang ikhlas. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai orang yang beriman, mari dalam kondisi apapun agar berkah Allah itu datang kepada pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara dan bangsa kita ini. Kita mesti berusaha menyebut berkah itu untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap selalu untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekaligus terakhir dalam khutbah kita yang pendek, kita mesti sadar bahwa tidak bisa dipungkiri persaudaraan merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghadapi sesuatu kondisi apapun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amara Allah bi ay yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab." Dan orang-orang yang mau mempertalikan persaudaraan, orang yang mau menghubungkan apa yang disuruh oleh Allah untuk menghubungkannya, karena mereka khawatir saat itu berpecah belah akan datang yang namanya azab dari Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sudah saatnya, mungkin sudah berulang kali disampaikan oleh para mubalik, para ulama kita, tidak saatnya lagi kita gontok-gontokan, tidak saatnya kita lagi berselisih paham dengan persoalan-persoalan sepele. Karena kunut tidak kunut, jahar dengan sir, ini dan itu. Saatnya hari ini umat Islam memang harus bersaudara. Ya. Memang kita harus bersaudara dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita mau diadu domba, dipecah belah. Kalau memang kita memang sayang dengan negeri kita ini, kalau memang kita adalah orang-orang yang betul berkomitmen dan istiqomah dalam Islam yang mulia ini, dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Wala tafarraqu, dan jangan kita berpecah belah. Bagaimana caranya? Wa'tasimu bihablillah. Memang kita berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka kesimpulan khutbah kita yang pendek ini adalah, yang pertama, mari kita jemput berkah Allah. Kondisi kita secara pribadi, hidup berkeluarga, bermasyarakat, sampai berbangsa dan bernegara, selama berkah Allah itu tidak datang, selama berkah Allah itu tidak hadir, apapun yang akan kita perbuat, Allah akan silih bergantikan yang namanya persoalan-persoalan itu. Kalaupun persoalan itu datang, karena berkah Allah itu hadir di tengah-tengah kita, kita akan menjadi tenang. Orang yang tidak gelisah, orang yang tidak pesimis, orang-orang yang tidak putus asa, yang ketakutan dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Tauhidkanlah Allah, taatilah Allah, ya. Esakan Allah, jangan persekutukan, ya. Lalu taati Allah, taati perintahnya, jauhi larangannya. Lalu kemudian tingkatkan rasa kepedulian dan persaudaraan di antara kita, terutama tentu orang-orang yang beriman. Kalau kita mau tentang berbicara berbangsa dan bernegara, orang-orang yang sedayung, yang mau negeri ini tetap aman, negeri ini tetap berdiri, maka termasuk bagaimana kita mengatur persaudaraan. Selama itu tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, kita wajib untuk juga menjaga persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang non muslim, karena mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak buku yang bisa kita baca, bagaimana etika yang diatur oleh Rasulullah kita bersaudara sesama muslim, dan bagaimana etika kita dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Mudah-mudahan dengan kita menjemput berkah Allah Subhanahu wa taala itu, apa yang sedang kita hadapi ini diberikan kelancaran oleh Allah jalan keluarnya.
Lalu apa yang kita alami, apa yang membuat kita takut sebagian, apa yang membuat kita gelisah dan gundah, itu semua karena berkah Allah bisa terobati. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.